Suasana aula sekolah sore itu cukup ramai. Kursi-kursi plastik disusun rapi menghadap panggung kecil. Tempat kepala sekolah akan memberi sambutan. Aku melangkah pelan sambil menggandeng tangan anakku, Raka, yang baru duduk di kelas 2 SD. Bau spidol dan kertas memenuhi udara. Bercampur suara riuh para wali murid yang sedang berbincang. Sudah lama aku tak menghadiri acara seperti ini. Biasanya, aku mengirimkan perwakilan atau guru privat untuk mengurus urusan sekolah Raka. Tapi entah kenapa, hari ini aku memutuskan hadir sendiri. Mungkin ingin melihat dunia Raka lebih dekat, atau mungkin hanya sekadar melepas penat dari kesibukan kantor. Aku baru saja duduk di kursi barisan tengah, ketika tiba-tiba mataku menangkap sosok yang sangat ku kenal dia. Mantan suamiku, Ardi, berdiri tak jauh dari pintu aula. Di sampingnya, seorang wanita berpenampilan glamor dengan gaun ketat berwarna merah muda. Rambutnya disasak tinggi, perhiasan berkilau di leher dan tangannya. Senyum tipisnya penuh rasa percaya diri. Ya, itulah Ratna perempuan yang dulu jadi alasan rumah tanggaku hancur. Langkahku sempat terhenti. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Tapi aku menahan ekspresi. Sudah bertahan-tahan, aku tak bertemu mereka. Terakhir kali adalah hari ketika aku diusir dari rumah yang kubeli sendiri, hanya karena dianggap tidak pantas dibandingkan wanita impian Ardi. Raka menatapku heran. "Bu, itu siapa?" tanyanya polos. Aku hanya tersenyum, membelai kepalanya. "Bukan orang penting, Nak." Namun di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Takdir sedang membawaku ke sebuah panggung besar tempat. Aku akan memutar balik cerita hidupku. Aku berusaha mengalihkan pandangan, namun sulit mengabaikan tatapan Ratna yang tajam menusuk. Ia berjalan pelan menghampiriku sambil menggandeng erat lengan Ardi, seperti ingin memastikan semua orang tahu bahwa laki-laki itu miliknya sekarang. Begitu berada di dekatku, ia tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh kesombongan. "Oh, ini kan mantan istrinya Mas Ardi," ucapnya dengan nada dibuat-buat keras, seolah ingin semua orang di sekitarnya mendengar. "Kok sendirian aja? Nggak bawa suami baru? Atau belum laku-laku juga?" Beberapa wali murid yang duduk di sekitar mulai melirik. Ada yang pura-pura tidak mendengar, tapi jelas mereka menguping. Aku hanya menatap Ratna tanpa berkata apa-apa. Tapi Ardi malah menambahkan, "Ya maklum, Ratna. Dia kan dulu kerja serabutan. Sekarang mungkin ya, masih begitu-begitu aja hidupnya." Ratna terkekeh kecil sambil memainkan kalung emasnya. "Iya sih, kelihatan dari penampilannya. Pakaian sederhana banget. Aduh, aku jadi kasihan ya." Kata-kata mereka menusuk, tapi bukan karena sakit hati, melainkan karena lucu. Lucu sekali mereka berani menganggap aku masih seperti dulu. Padahal yang mereka lihat hanyalah topeng yang sengaja kupakai hari ini. Aku memang memilih datang dengan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa riasan berlebihan. Bukan karena miskin, tapi karena ingin hidup tenang, tanpa sorotan. Namun jelas, mereka telah salah menilai. Dan aku akan memastikan kesalahan itu jadi temparan terbesar dalam hidup mereka. Ucapan mereka terus bergema di telingaku. Meski aku berusaha tetap tersenyum, rasanya seperti kembali ke masa itu, masa ketika semua harga diriku diinjak-injak. Aku masih ingat jelas, 3 tahun lalu, malam ketika Ardi pulang larut dengan wajah datar. Dia duduk di ruang tamu, lalu dengan dingin berkata, "Kita cerai. Aku mau menikah sama Ratna." Dia lebih bisa mendukung aku. Dukung. Yang dia maksud adalah Ratna punya penampilan cantik dan gaya hidup mewah yang dia inginkan. Padahal semua yang Ardi miliki saat itu berasal dari kerja keras aku. Aku yang memutar modal kecil menjadi usaha yang stabil. Aku yang rela bangun sebelum subuh untuk menyiapkan segalanya. Tapi saat dia sudah merasa cukup mapan, aku dibuang seperti barang rusak. Yang lebih menyakitkan, aku diusir dari rumah yang aku sendiri beli. Ardi berkata, "Rumah ini atas nama aku, jadi kamu gak berhak di sini." Aku tak ingin berdebat. Aku pergi hanya membawa koper dan beberapa baju. Malam itu aku bersumpah, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan
bahwa aku tak akan hancur hanya karena kehilangan dia. Aku mulai dari nol, membangun usaha baru, bekerja siang malam, mengorbankan banyak hal. Sampai akhirnya, aku bukan hanya bangkit, aku berdiri jauh di atas titik yang pernah kami pijak bersama. Dan sekarang, di aula sekolah ini, luka lama itu kembali menganga. Tapi kali ini, bukan untuk membuatku terjatuh. Luka itu akan jadi bahan bakar untuk menyalakan panggung pembalasan. Acara pertemuan wali murid belum juga dimulai. Kepala sekolah masih sibuk di panggung, menyiapkan proyektor. Sementara itu, aku duduk tenang di kursi barisan tengah. Tapi suara Ratna dan Ardi tak berhenti memamerkan kebahagiaan mereka. Mereka sengaja duduk di kursi tepat di belakangku, seperti ingin memastikan setiap kalimat mereka bisa kudengar jelas. Sayang, nanti habis acara kita ke butik ya, kata Ratna sambil tertawa. Aku lihat ada tas baru. Cuma 100 juta, murah banget kan? Ardi tertawa sambil melirikku. Iya, nanti kita beli. Beda banget sama dulu. Dulu mah, jangankan tas mahal, makan di restoran aja jarang. Ratna menimpali dengan suara lebih keras. Makanya, aku tuh gak kebayang kalau harus hidup susah kayak gitu. Bersyukur banget, sekarang semua serba ada. Beberapa wali murid di sekitar mulai saling pandang. Sebagian tersenyum kecut. Sebagian lagi terlihat tak nyaman. Tapi Ratna seolah sengaja menciptakan suasana ini. Tatapannya kadang berpindah ke arahku, lalu ke wali murid lain. Seakan ingin menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku menarik napas panjang. Raka duduk di sebelahku, sibuk menggambar di buku tulis. Tidak menyadari betapa panasnya situasi ini. Senyum tipis terukir di bibirku. Mereka pikir ini panggung mereka, tapi sesungguhnya ini panggung aku. Dan sebentar lagi tirai akan terbuka. Aku menegakkan punggung dan memandang lurus ke depan. Sementara Ratna dan Ardi masih larut dalam tawa dan ejekan. Aku hanya mengangkat sudut bibir, membentuk senyum tipis yang membuat mereka saling melirik heran. Kamu senyum-senyum? Kenapa? Tanya Ratna dengan nada sinis. Aku menoleh perlahan. Enggak apa-apa, cuma lucu aja. Lucu? Ardi mengerutkan dahi. Emang ada yang lucu? Aku menatap mereka, lalu memandang jam tanganku sebentar. Enggak lama lagi kalian akan tahu. Mereka terlihat kebingungan. Ratna mencoba tertawa mengejek, tapi suaranya terdengar kaku. Waduh, gaya ngomongnya kayak orang penting aja. Aku tidak menjawab, hanya menunduk sebentar, memeriksa ponsel, lalu membalas pesan dari sekretarisku yang mengabarkan. Ibu, semua sudah siap. Kami tunggu. Aba-aba dari ibu. Senyumku semakin lebar. Di dalam hati, aku sudah bisa membayangkan wajah mereka nanti saat semua kepalsuannya mereka banggakan hancur di depan mata. Hari ini bukan hanya tentang membalas dendam. Hari ini adalah hari aku mengambil kembali harga diriku, sekaligus menjatuhkan topeng mereka di hadapan semua orang. Acara akhirnya dimulai. Kepala sekolah menyampaikan laporan singkat tentang perkembangan sekolah, lalu memanggil perwakilan dari pihak sponsor utama untuk memberikan sambutan. Namaku disebut, dan sekarang mari kita sambut Ibu Nadia Putri, pemilik sekaligus direktur utama PT Graha Cipta, sponsor utama acara ini. Ruangan hening sejenak, lalu riuh oleh tepuk tangan. Aku berdiri perlahan, berjalan menuju panggung sambil tersenyum pada semua orang. Tatapan Ratna dan Ardi membeku, mereka tak percaya mendengar. Namaku disebut sebagai sosok penting itu. Aku mengambil mikrofon, menatap hadirin, lalu memulai sambutan. Terima kasih atas sambutannya. Perusahaan kami sangat bangga bisa mendukung kegiatan sekolah ini, terutama karena salah satu karyawan kami juga merupakan orang tua murid di sini. Aku menggeser pandangan ke arah Ardi. Dia langsung menunduk, wajahnya mulai pucat. Ya, beliau adalah Bapak Ardi. Beliau sudah bekerja di perusahaan saya hampir 5 tahun. Ucapku dengan nada tenang, namun penuh makna. Desas-desus mulai terdengar di antara wali murid. Ratna mencoba tersenyum, tapi jelas dia mulai panik. Aku melanjutkan pidato singkatku, tapi
Di balik kata-kata sopan itu, aku sedang menyiapkan langkah akhir yang akan menjatuhkan harga diri mereka di hadapan semua orang. Hari ini, semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri di atas dan siapa yang hanya numpang hidup dari kebanggaan palsu. Tepuk tangan penutup sambutanku masih bergema ketika aku menuruni panggung. Langkahku pelan, tapi tatapanku lurus, tertuju pada Ardi yang kini duduk kaku. Ratna menoleh gelisah, mencoba tersenyum, tapi senyumnya lebih mirip raut orang yang baru saja ketahuan berbohong. Aku berhenti, tepat di depan mereka. Pak Ardi, ucapku dengan nada tenang, tapi tegas. Saya ingin bicara sebentar, di depan semua orang saja, supaya jelas. Beberapa wali murid langsung memperhatikan. Kepala sekolah terlihat bingung, tapi tidak berani memotong. Ardi berdiri setengah hati. Ada apa, Bu? Suaranya nyaris berbisik. Aku menatapnya tanpa senyum. Mulai hari ini, kamu resmi saya pecat dari perusahaan. Seketika, suasana aula berubah hening. Ratna ternganga, sementara Ardi mencoba tertawa kaku. Bu, jangan bercanda. Ini banyak orang. Aku tidak bercanda. Potongku cepat. Kamu lupa, kontrak kerja kita ada klausul yang melarang karyawan merendahkan atau mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan, apalagi di depan publik. Dan barusan semua wali murid di sini jadi saksi. Ratna berusaha membela. Tapi Bu, kan cuma bercanda. Aku menatapnya tajam. Ibu Ratna, bercanda tidak pernah menjatuhkan martabat orang lain, kecuali memang niatnya untuk merendahkan. Beberapa wali murid mulai berbisik. Sebagian bahkan memandangku dengan tatapan kagum. Ardi menunduk. Wajahnya merah padam. Ratna menatapnya dengan rasa malu bercampur marah. Aku berbalik, berjalan meninggalkan mereka. Di belakang, suara bisik-bisik semakin ramai. Hari ini, aku baru saja menutup buku masa laluku, sekaligus menulis bab baru di mana aku berdiri sebagai pemenang. Aku baru saja duduk kembali di kursiku ketika sekretarisku masuk ke aula, membawa sebuah map tebal. Dia berjalan mendekat dan menyerahkannya padaku. Semua mata tertuju, suasana semakin tegang. Aku berdiri lagi, kali ini menghadap semua wali murid. Sebelum saya pulang, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Ucapku lantang. Perusahaan kami akan memberikan beasiswa penuh bagi 5 murid berprestasi di sekolah ini, dan salah satunya adalah Raka, anak saya. Tepuk tangan pun menggema. Raka tersenyum malu sambil menatapku bangga. Tapi aku belum selesai. Namun, lanjutku, beasiswa ini tidak hanya diberikan kepada murid, tapi juga dukungan kepada orang tua mereka. Selama mereka punya komitmen, sikap baik, dan rasa hormat. Tanpa itu, kerjasama akan berakhir. Aku menatap langsung ke Ardi dan Ratna. Dan itu alasan kenapa saya tidak hanya memutuskan kontrak kerja Pak Ardi, tapi juga mencabut fasilitas yang selama ini kalian nikmati. Mobil kantor, rumah dinas, dan tunjangan. Semua harus dikembalikan minggu ini. Ruangan sontak riuh. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat pasi. Ardi mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Bu, tolong jangan di depan orang banyak. Aku tersenyum tipis. Kalian yang memilih memulai di depan orang banyak. Aku hanya menutupnya di depan mereka juga. Beberapa wali murid bertepuk tangan pelan. Sebagian lagi memandangku dengan rasa hormat. Hari ini, bukan hanya harga diri mereka yang runtuh, tapi seluruh topeng kesombongan yang selama ini mereka pakai hancur berkeping-keping. Aula sekolah kembali tenang setelah semua pengumuman selesai. Ratna dan Ardi duduk terpaku, seperti kehilangan arah. Tatapan yang tadi penuh kesombongan, kini berganti dengan rasa malu dan panik. Aku menggandeng tangan Raka. Ayo nak, kita pulang. Dia menatapku dengan mata berbinar. Bu, ibu hebat banget. Aku tersenyum, mencium keningnya. Yang penting kita harus selalu rendah hati. Raka, jangan pernah merendahkan orang lain, karena roda hidup itu berputar. Saat berjalan menuju pintu keluar, aku melewati mereka berdua. Ratna menunduk, sedangkan Ardi berusaha membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Aku hanya berhenti sebentar, menatap mereka, lalu berkata pelan, terima kasih
Karena kalian, aku jadi belajar untuk berdiri sendiri dan menjadi lebih kuat. Langkahku terasa ringan saat meninggalkan aula itu. Cahaya sore menyambutku di halaman sekolah. Aku tahu, pembalasan ini bukan sekadar tentang membuat mereka malu, ini tentang mengembalikan harga diriku yang dulu pernah mereka injak. Dan kemenangan terindah adalah melihat mereka hancur oleh kesombongan yang mereka bangun sendiri. Hari itu, aku menutup lembar masa lalu dengan senyum penuh kepuasan. Hidup terus berjalan, dan aku melangkah dengan kepala tegak, siap menyambut masa depan tanpa bayangan mereka.